Survei elektabilitas Anies Baswedan terus melejit pasca deklarasi. Ketika saya berjumpa dengan beberapa masyarakat, baik anak-anak muda, kemudian praktisi pariwisata dan sebagainya, banyak juga yang melihat bahwa sosok Pak Anies Rashid Baswedan ini sosok yang wow. Ya itu betul. Jadi Anies justru dianjurkan untuk ngumpulin massa lebih besar lagi, tapi jangan di tempat ibadah tuh. Kan konyolnya begitu tuh. Apalagi kalau dibilang ya Pak Jokowi itu bikin endorsement itu, tapi nggak ada orang yang peduli. So Anies ini satu pun dari masyarakat yang kita temui tidak ada yang mengatakan tidak. Bahkan mereka lebih dahulu menyatakan dukung Anies. Ini soal yang menarik ya. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana dan terus mendorong agar Ganjar Pranowo segera dicapreskan. Kira-kira begitu ya. Survei elektabilitas Anies Baswedan terus melejit pasca deklarasi. Elektabilitas kandidat calon presiden Capres Anies Baswedan kian menjelek pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal ini terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia atau IPI bertajuk Pacuan Kuda, elektabilitas bakal Capres dan peta kekuatan elektoral partai pasca deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tren elektabilitas tiga nama besar Capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%, kemudian Ganjar Februari 2020 relatif paling sedikit 5,9%. Burhanuddin mengungkapkan Ganjar 16% mengalami peningkatan sampai akhir 2021 masih di bawah Prabowo 22,4%. Burhanuddin melanjutkan nama-nama lain di peringkat keempat ke bawah, seperti Ridwan Kamil atau RK tidak ada pergerakan berarti. Namun pada Agustus 2022 ada peristiwa apa yang membuat suara Ridwan Kamil melejit dan sampai turun di September kemudian naik sedikit. Di simulasi semi terbuka, suara Ridwan Kamil di kisaran 7%. Artinya meskipun tragedi kehilangan putra RK sudah berlaku, RK masih dapat 7,8% terangnya. Selanjutnya dia menjelaskan dalam simulasi 19 nama juga tidak tahu berbeda dengan semi terbuka 33 nama. Ganjar Pranowo masih peringkat pertama 27%, Anies Baswedan masih kedua 23,7% dan dengan margin of error 2,9%. Artinya tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul antara Ganjar dan Anies, namun selisih Prabowo dengan Ganjar signifikan secara statistik. Begitu juga dengan Anies. Untuk diketahui, survei nasional ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober 5 November Juni 2022. Dengan metode pengambilan data melalui wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 sampel yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang terdistribusi secara profesional. Berdasarkan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling, adapun margin of error survei pada tingkat kepercayaan 95% juga dilakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20%. Survei elektabilitas Anies Baswedan terus melejit pasca deklarasi. Elektabilitas kandidat calon presiden Capres Anies Baswedan kian menjelek pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal ini terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia atau IPI bertajuk Pacuan Kuda, elektabilitas bakal Capres dan peta kekuatan elektoral partai pasca deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tren elektabilitas tiga nama besar Capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu.
Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%, kemudian Ganjar Februari 2020 relatif paling sedikit 5,9%, Burhanuddin mengungkapkan Ganjar 16%, mengalami peningkatan sampai akhir 2021 masih di bawah Prabowo 22,4%. Burhanuddin melanjutkan nama-nama lain di peringkat keempat ke bawah. Seperti Ridwan Kamil atau RK tidak ada pergerakan berarti. Namun pada Agustus 2022 ada peristiwa apa yang membuat suara Ridwan Kamil melejit dan sampai turun di September kemudian naik sedikit. Di simulasi semi terbuka, suara Ridwan Kamil di kisaran 7%. Artinya meskipun tragedi kehilangan putra RK sudah berlaku, RK masih dapat 7,8% terangnya. Selanjutnya dia menjelaskan dalam simulasi 19 nama juga tidak tahu berbeda dengan semi terbuka 33 nama. Ganjar Pranowo masih peringkat pertama 27%, Anies Baswedan masih kedua 23,7% dan dengan margin of error 2,9%. Artinya tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul antara Ganjar dan Anies, namun selisih Prabowo dengan Ganjar signifikan secara statistik. Begitu juga dengan Anies. Untuk diketahui, survei nasional ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober, 5 November, Juni 2022. Dengan metode pengambilan data melalui wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 sampel yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang terdistribusi secara profesional. Perbandingan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling, adapun margin of error survei. Pada tingkat kepercayaan 95% juga dilakukan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20%. Survei elektabilitas Anies Baswedan terus melejit pasca deklarasi. Elektabilitas kandidat calon presiden Capres Anies Baswedan kian menjelek pasca dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Hal ini terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia atau IPI bertajuk Pacuan Kuda, elektabilitas bakal Capres dan peta kekuatan elektoral partai pasca deklarasi. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, tren elektabilitas 3 nama besar Capres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sejak akhir 2020 lalu. Pada survei 2020, elektabilitas paling tinggi Prabowo 19%, disusul Anies 11,4%, kemudian Ganjar Februari 2020 relatif paling sedikit 5,9%, Burhanuddin mengungkapkan Ganjar 16%, mengalami peningkatan sampai akhir 2021 masih di bawah Prabowo 22,4%.